Halo bro, masih bersama gua lagi di channel Budi Football. Nah, kali ini Mimin akan membahas 4 away days terbesar bonek mania ya cuk. Nah, kita lihat bersama, oke. Nah, yang pertama pada saat bonek away days Bandung ya cuk. Nah, ini mungkin away days yang sering dilakukan bonek setiap tahunnya, karena hubungan bonek dan Viking sangatlah erat, atau bisa kita sebut saudara mereka ya cuk. Dua elemen supporter besar di Indonesia ini memang tak kalah kalau bonek away Bandung, bonek selalu memenuhi stadion Sijalak Harupat, dan juga sebaliknya kalau Viking away Surabaya, Viking juga memenuhi di kota-kota Surabaya. Yang paling Mimin ingat adalah pas bonek away Bandung ya cuk, pas kompetisi Piala Presiden tahun 2018. Pada saat sekitar 15 ribuan kurang lebih bonek memadati kota Bandung. Akan tapi hanya sekitar 8 ribuan saja yang bisa masuk ke Stadion Sijalak Harupat. Itu pun di dalam Stadion Sijalak Harupat sudah full bonek bro. Sampai bonek meluber sampai ke pinggir lapangan. Wah, ini sangat besar ya away days bonek. Dan juga di luar stadion juga masih banyak bonek yang tidak bisa masuk ke stadion. Tapi sisi baiknya bonek di dalam maupun di luar stadion tetap tertib ya bro. Ini membuktikan kalau bonek itu sudah berubah. Yang hebatnya lagi, yang di luar stadion itu juga ikut nge-chant bro, sama seperti yang di dalam stadion. Wah, ini sangat hebat sekali ya. Nah, momen-momen ini dikenal dengan Hamim Gimbal is back ya bro, yaitu Dirjen legendnya Persebaya itu kembali lagi ke memimpin bonek mania. Hamim Gimbal ini biasa disebut Dirjen sang penakluk arus bawah ya bro. Nah, yang kedua ini pada saat bonek away days Bali ya cuk. Nah, pada saat away days Bali, bonek memang memadati stadion Iwayan Dipta ya cuk pada saat itu. Padahal bonek sudah dihimbau oleh pihak keamanan Bali agar tidak away days ke Bali. Pihak keamanan pun menyiapkan pengamanan yang super ketat agar bonek tidak bisa masuk Bali cuk. Bahkan kalau sudah di Banyuwangi, polisi-polisi Bali itu sudah bersiap di pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Gilimanuk itu. Kepolisian Bali dan Banyuwangi itu kerjasama agar bonek tidak masuk ke wilayah Bali ya cuk pada saat itu. Tapi pengamanan itu pun tetap jebol ya cuk. Banyak bonek mania yang lolos dan memasuki wilayah Bali. Padahal di pelabuhan Ketapang Gilimanuk itu sudah dijaga ketat oleh kepolisian. Dan akhirnya sekitar 15.000 bonek mania hadir di sekitaran Stadion Iwayan Dipta cuk. Namun pihak Panpel Bali hanya menyediakan 5.000 tiket untuk supporter Persebaya. Bahkan sehari sebelum pertandingan, bonek sudah membanjiri cuk di sekitaran Iwayan Dipta itu. Memang jarak Bali dan Surabaya tidaklah jauh. Pas hari H pertandingan, sekitar 15.000 bonek membanjiri Stadion Iwayan Dipta pada malam itu. Namun sayang Stadion Iwayan Dipta tidak bisa menampung seluruh bonek mania yang away days ya bro. Karena bonek dan supporter Bali United harus berbagi tribun. Karena Stadion Iwayan Dipta tidaklah besar, tetapi pihak Panpel sudah menyediakan layar lebar untuk bonek yang tidak bisa masuk ke stadion. Wah, ini mungkin away days terbesar bonek ya di luar Pulau Jawa. Nah, yang ketiga ini pada saat bonek mania away days Magelang ya cuk. Pada saat pertandingan PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya. Nah, menurut Mimin ini away days yang paling sulit ya, karena tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian cuk. Pada saat setiap kali Persebaya main di Magelang pasti sulit dapat izin, ataupun bonek dilarang hadir untuk menonton. Entah apa alasan kepolisian Magelang melarang bonek hadir, tidak ada alasan yang jelas. Namun sekian kali dilarang, bonek tetap terabas Magelang cuk. Nah, ini yang paling Mimin ingat ya pada tahun kemarin. Nah, yang terbaru pada tahun kemarin adalah PSIS versus Persebaya juga. Tahun kemarin awal laga ini tidak bisa disaksikan oleh penonton ya, dari pihak PSIS fans ataupun bonek. Nah, sempat ada beberapa bonek yang dipulangkan oleh pihak kepolisian ketika tiba di sekitar
Kabupaten Magelang, ataupun bonek sudah tiba di Jogja juga dipulangkan juga oleh pihak kepolisian. Nah, ibaratnya tuh begini, dipulangkan 1, datanglah 1000. Entah dari mana ribuan bonek datang kembali pada saat itu yang bersamaan dengan Semarang Fans. Bonek dan Semarang Fans mengepung Stadion Subroto Magelang pada saat itu. Dari sisi selatan maupun utara, bonek di mana-mana. Tentunya ini membuat pihak kepolisian kewalahan ya, Cuk. Dan akhirnya bonek dan Semarang Fans ini dipersilahkan masuk ke stadion oleh pihak keamanan Magelang. Menurut saya, kepolisian itu percuma saja melarang bonek hadir ke stadion pada saat away days, karena bonek punya 1000 akal, Cuk, untuk menerabas halangan-halangan kepolisian itu semua. Entah bonek itu dari mana ya, atau ada arus bawahnya, ada bonek goib. Inilah kehebatan bonek mania yang jarang dimiliki supporter lain, Cuk. Nah, yang terakhir ini pada saat bonek away days Sleman ya, Cuk. Kalau away days Sleman ini tidak jauh berbeda dengan yang di Magelang. Pihak kepolisian juga tidak mengizinkan bonek datang ke Sleman, padahal aslinya tidak ada penolakan dari pihak Slemania atau Brigade Korpasut. Bahkan BCS dan Slemania siap menyambut bonek mania pada saat itu. Tapi inilah bonek, bro. Semakin dilarang, mereka semakin nekat untuk datang ke Sleman. Bonek yang terabas Sleman makin bergelombang, dari mobil pribadi hingga kereta, dan banyak juga yang berdatangan dengan estafet. Saking banyaknya bonek yang hadir, setengah Stadion Maguwarjo Sleman itu dikuasai oleh para bonek mania, bro. Dan jangan lupa, bro, bonek yang masuk stadion ini adalah bonek yang bertiket, bro. Mungkin para bonek mania ini mendapatkan jatah tiket dari koordinator BCS atau Slemania dan para bonek yang berdomisili di sana. Nah, bukan karena tidak mendapat tiket, bro. Bonek ini resmi dan mendapat tiket pada saat itu. Saya percuma saja pihak kepolisian untuk melarang mereka datang, dan juga pihak Panpel pun rugi kalau bonek tidak bisa datang, karena dengan masa yang banyak, pihak Panpel seharusnya bisa meraih keuntungan dari pihak-pihak supporter itu karena membeli tiket dari pihak tuan rumah. Nah, ini sangat disayangkan ya kalau kepolisian banyak yang menghadang bonek-bonek ini untuk away days. Saatnya pihak-pihak keamanan ini membuka mata ya, kalau bonek ini sudah berubah dan bersikap lebih baik dari sebelumnya. Mungkin pihak-pihak kepolisian sudahlah boleh membolehkan bonek untuk away days seperti dulu saat pertama bonek away days ke Jakarta. Dan jangan lupa, bro, bonek ini adalah pencetus supporter away days pertama ya, bro, pada tahun itu. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.